Sudah bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inul umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya dua nikmat yang mana menjadikan orang yang diberikan dua nikmat tersebut atau dua nikmat ini, maka dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan iman dan Islam ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lisan kita senantiasa mengaku bahwa diri kita adalah seorang mukmin, diri kita adalah seorang muslim, akan tetapi ternyata kehidupan yang ada pada diri kita jauh daripada kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya katakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam marilah kita lantunkan teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, tauladan kita dalam segala lini kehidupan kita tentunya. Kegiatan keseharian kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tentunya harus sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW sunnahkan. Jangan sampai kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ternyata keseharian kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di setiap harinya itu jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarnya kita, menuntut ilmunya kita, kemudian mencari ma'isyah atau penghidupan atau rezeki, tentunya harus sebagaimana rambu-rambu yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Di kesempatan malam hari ini kembali kita berjumpa di majelis yang mulia dan barokah ini. Amin. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita sekalian yang berusaha untuk hadir di majelis, baik di tempat atau di masjid ini maupun via online. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu pembahasan kita tentang tafsir juz amma, yaitu kita menggunakan kitab panduan, yaitu kitab tafsir Al-Munir karya Dr. atau Syekh Wahbah Zuhaili. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan yang lalu materi terakhir kita yaitu berkenaan dengan tafsir surah Amma Yatasaalun, suratil Amma atau surah An-Naba, dan kita sudah selesai surah An-Naba, dan sekarang kita memasuki yaitu surah An-Nazi'at, yaitu surat kedua di juz 30. Surah An-Nazi'at, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah ini kenapa kok namanya adalah An-Nazi'at? Karena sumiyat Surah An-Nazi'at, surah An-Nazi'at ini diberi nama yaitu dengan An-Nazi'at dikarenakan pada pembukaan surah ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qasam. Jadi qasam itu artinya adalah sumpah. Kalau dalam bahasa Arab, sumpah itu ada terkadang dipakai, yaitu kata-katanya yang dipakai adalah al-qasam. Selain daripada al-qasam yaitu al-halfu atau juga al-yamin, ya, sama saja artinya adalah sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, bersumpah atas nama An-Nazi'at, ya. Jadi An-Nazi'at perlu kita ketahui, An-Nazi'at ini adalah sebutan untuk malaikat-malaikat yang menaza'. Ya, jadi naza itu artinya mencabut atau mencabik. Ya. Jadi An-Nazi'at ini adalah sebutan yang Allah berikan kepada malaikat yang mencabut nyawa seseorang. An-Nazi'at wa humul malaikatul ladina yanzi'una awraha Bani Adam. Sekali lagi, An-Nazi'at ini adalah malaikat-malaikat yang itu mereka mencabut ruh-ruh Ibnu Adam. Imma biyusrin wa suhulatin wa humul mu'minun. Baik itu dengan cara mencabutnya itu dengan cara yang mudah, ya, yaitu adalah ketika para malaikat itu mencabut rohnya kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Wa imma bi usrin wa syiddatin wa humul kuffar, ataupun juga malaikat-malaikat yang mencabut dengan cara mencabutnya itu bi usrin, ya, jadi dengan keras, wa syiddatin, ya, tidak mudah, ya. Wa humul kuffar, yaitu adalah ruh-ruhnya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana An-Nazi'at ini dengan surah-surah yang lainnya yang mayoritas adalah mayoritas di juz 30 itu adalah surat-suratnya diturunkan ketika di Makkah, ya, periode Makkah, ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Begitu juga dengan surah An-Nazi'at ini. Surah An-Nazi'at ini juga Makkiyah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Makkah, yaitu ketika
Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Jumlah daripada surah An-Nazi'at ini yaitu adalah situ wa arba'una ayat, 46 ayat. Sebagaimana nanti ada pembagiannya di materi yang akan kita bahas. Nanti kita kelompok-kelompokkan sebagaimana yang tertera di dalam kitab Tafsir Al-Munir ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi atau hubungan antara surah An-Nazi'at dengan surah Amma atau surah An-Naba yaitu ada dua. Yang pertama tusyabihul maudhu, tema yang dibahas di antara kedua surat ini yaitu surah An-Naba dan An-Nazi'at itu sama. Sama. Dua surat ini berbicara atau membahas tentang kiamat, tentang kiamah, wa ahwaliha, dan keadaan ketika kiamat, wa an ma'alil muttaqin atau ma'alil mu'minin, dan juga membahas tentang nantinya ketika hari kiamat itu bagaimana keadaan kaum mukminin atau muttaqin yang itu mereka bahagia. Wa marja'ul mujrimin, dan juga tempat kembalinya orang-orang yang mujrimin, suka bermaksiat. Namanya di sini adalah orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Kemudian yang kedua, kesamaan antara surah An-Naba dan An-Nazi'at yaitu dalam hal tusyabihul matla' wal khatimah, yaitu adalah antara awal-awal pembukaan dan akhir-akhir penutupan kedua surat ini itu ada suatu kemiripan dalam hal pembahasan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kita langsungkan pada malam hari ini kita akan membahas yaitu surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 14 dahulu. Ayat 1 sampai 14. Silakan jikalau membawa Al-Qur'an dibuka Al-Qur'annya, ataupun membawa HP yang ada aplikasi Al-Qur'an silahkan dibuka. Surah An-Nazi'at yaitu juz ke-30, surat yang kedua dari juz 30. Kita bahas dulu yaitu ayat 1 sampai ayat 14. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat 1 sampai 14 ini yaitu membahas tentang al-halfu ala wuqu'il ba'thi, yaitu membahas tentang sumpah yang Allah berikan atau yang Allah lakukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas kejadian atau kondisi al-ba'ats, keadaan hari kebangkitan atau hari kiamat, wa ahwalil musyrikin fihi, dan juga keadaan-keadaan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Nanti keadaannya seperti apa? Wal raddu ala inkarihim iyyah, dan juga merot itu menjawab atas penolakan orang-orang musyrikin yang mana mereka menolak atau mereka menafikan atau meniadakan dan tidak percaya juga atas kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats atau hari kiamat. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah
qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 14 ini ingin membahas atau ingin menyampaikan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama beberapa makhluknya. Beberapa makhluknya. Di mana sebelum kita bahas tafsirnya, yang pertama kita bahas dulu tentang sababun nuzul. Dan tentunya di sini sababun nuzul daripada surah An-Nazi'at ayat ke-10 dan 12. Sababun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat yang ke-10 dan 12 yaitu a inna lamarduduna fil hafirah qalu tilka idan karratun khasirah. Ini ya. Ayat ke-10 sampai 12 yaitu akhraju Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab atau Ibnu Ka'ab qala lamma nazala qawlihi a inna lamarduduna fil hafirah, ketika ayat a inna lamarduduna fil hafirah ini kemudian kaum kufar atau kaum kafir Quraisy mereka mengatakan la in hayyina ba'dal maut lanahsyaranna, kalaulah nanti kami itu dibangkitkan atau dihidupkan kembali setelah kami mati, maka sungguh kami merugi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi ayat yaitu qalu tilka idan karratun khasirah. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama wan nazi'ati gharqa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kalau secara terjemahannya wan nazi'ati gharqa. Wa di sini adalah huruf qasam yang menunjukkan bahwasanya bersumpah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas an-nazi'at. An-nazi'at di situ artinya tadi ya, para malaikat yang mencabut ruh-ruh. Ruh-ruh baik ruh-ruhnya kaum mukminin ataupun ruh-ruhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Gharqa di situ adalah dengan keras, dengan pedih, itu gharqa. Wan nasyitati nasqa, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, gitu. Sampai ini nanti di ayat yang kelima. Wasabihati sabha, dan juga Allah bersumpah atas nama malaikat yang turun dari langit dengan sabha. Sabha itu adalah syur'atan, atau dengan cepat. Fasabiqati sabqa, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada para malaikat yang tadi itu turun ke bumi dengan cepat kemudian kembali ke langit, wasabiqati sabqa, dengan cepat juga, dengan melesat, dengan kencang. Fal mudabbirati amra,
Dan juga Allah bersumpah atas nama malaikat-malaikat yang mana malaikat-malaikat tersebut Allah tugaskan sebagai malaikat yang mengatur urusan-urusan beberapa urusan di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai 5 ini yang pertama bisa kita ketahui dari ayat 1 sampai 5 ini, yang pertama yaitu adalah Aqsamallahu subhanahu bil malaikati allati tanza'u awrahil kuffar min ajsadihim bi syiddati wal anaf wa iqraqihim fi naz'i, di mana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama ini, ya, wan nazi'ati gharqa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama malaikat. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya, itu keagungannya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut, ya, atau atas nama makhluk-makhluknya. Ada terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama langit, ya, dan juga atas nama matahari, itu makhluk Allah. Dan kalau di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan namanya para malaikat, yaitu adalah malaikat yang mencabut aurahil kufar, mencabut ruh-ruh orang-orang kafir dari badan-badan mereka dengan bisiddatin, dengan cara yang keras, cara yang kasar, wa anafin, dan juga hebat. Jadi naudzubillah min dzalik, ya. Semoga nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa igraq sama juga yaitu keras, fin naz'i, dalam hal mencabut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sakaratul maut atau juga bisa disebut dengan naza', ya. Jadi memang ketika kalau kita pernah melihat atau nantinya melihat orang yang sedang naza' atau sedang sakaratul maut, maka ujian terbesarnya bagi seorang manusia adalah di situ tadi. Bagaimana nantinya dia akan mengakhiri hidupnya itu dengan kalimat apa? Jikalau dia akhiri dengan kalimat la ilaha illallah, atau mungkin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sungguh di situ sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang kalimat terakhirnya semasa hidupnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia insyaallah dengan izin Allah akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi naza' ini memang berat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan naza' yang begitu berat atau sakaratul maut yang begitu berat itu dialami oleh orang-orang yang kafir. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kafir ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kafir itu ada pada seseorang, dalam diri seseorang yang mereka itu mengaku beriman. Ya. Hatinya merasa bahwasanya aku itu beriman. Lisannya mengaku ketika ditanya, kamu iman gak sama Allah? Dia menjawab, ya aku beriman sama Allah. Iman tidak dengan Rasulullah? Aku beriman dengan Rasulullah. Ya. Tapi bisa jadi orang-orang yang seperti itu malah justru dia itu dalam keadaan kafir, yaitu adalah kekufuran tanpa ia sadari. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada kufur itu kita juga harus mengetahuinya. Jangan sampai
Kita berbangga diri bahwasanya mengaku bahwasanya saya itu orang yang beriman. Ya. Akan tetapi ternyata perilakunya tidak sebagaimana orang yang beriman, justru sebagaimana orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kufur ada dua, sebagaimana yang Imam Al-Qurtubi sampaikan dalam kitab tafsirnya. Kufrun itu ada dua. Yang pertama kufrun hakikiyun, hakikat kekafiran, yaitu adalah dia isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Dan isyrak di situ nanti dibagi menjadi dua, isyrak yang besar dan juga isyrak yang kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil contohnya itu adalah misalkan ada orang yang ingin sholat duha. Niatnya sholat duha agar rizkinya lancar. Ya. Itu bisa jadi adalah syirik besar juga bisa jadi. Karena apa? Dia beribadah bukan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena embel-embel kesenangan atau nikmat duniawi tadi itu. Kemudian syirik yang kedua, kufrun yang kedua, yaitu adalah kufrun nikmah, yaitu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kalian itu mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambahkan. Akan tetapi ketika kalian atau kamu sekalian mengkufuri nikmat-nikmatku yang telah aku berikan, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Seperti itu. Haitsu nazaiha min aqasil ajsad wa takhrujul awraqil mu'min bi syur'atin wa lutfin wa suhulatin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, juga beriman bahwasanya kematian itu ada, maka orang mukmin tersebut rohnya akan dicabut oleh an-nazi'at, oleh malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, ya, yaitu dengan cepat, bisur'atin, walutfin, dan lembut, dan juga wasuhulatin, dan juga mudah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran daripada surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 ini, jemaah, yaitu adalah wabil malaikatil ladina yanziluna minas sama'i musra'in. Dan juga selain Allah itu bersumpah demi malaikat-malaikat yang itu mencabut nyawa, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya. Wal malaikatu, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi allati, malaikat yang tusabbiku bi arwahil mu'minin ilal jannah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat itu mencabut ruhnya orang beriman, maka setelah itu kemudian nanti ruhnya orang yang beriman ini akan dibawa ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di situ bisa kita ketahui bahwasanya malaikat itu wasabiqati sabaqa. Ya. Dengan cepat, seakan-akan antara ruh kaum mukminin dengan malaikat yang membawa, yang mencabut dan membawa ini tadi, ya, yang membawa rohnya kaum mukmin ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan mereka lari dengan cepat, dengan kencang, sebagaimana orang yang sedang bermusabaqah, berlomba, ya, seperti itu, dulu-duluan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga wa tutabbirul amra, dan juga malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah Subhanahu wa taala adalah mudabbirul alam, jami'il alam. Allah Subhanahu wa taala itu pengatur alam semesta. Akan tetapi juga ada malaikat-malaikat yang itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan-urusan yang ada di bumi. Wa tudabbiru ahlul ardi birriyah wal amtar wa ghairu dzalik. Di mana malaikat-malaikat yang mengatur bumi itu mengatur urusan ahlul ardi, ya. Ahlul ardi itu ya bukan hanya manusia. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada permukaan bumi itu sendiri dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Birriyah, mereka mengatur dengan angin, wal amtor, dan juga mator. Matorun amtorun, yaitu adalah hujan, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Kila dikatakan bahwa inna tadbir amr dunya ila arba'ati minal malaikah, di mana urusan-urusan yang ada di dunia ini, ya, itu Allah wakilkan kepada 4 malaikat. Yang pertama adalah Jibril, kemudian Mikail, kemudian Izrail, kemudian Israfil. Ini urusan dunia. Nanti kalau sudah meninggal masuk ke dalam liang kubur, liang lahat, maka itu sudah bukan dunia lagi, melainkan adalah akhirat. Fa amma Jibril, adapun Jibril, malaikat Jibril, famuwakkil, maka Allah berikan tugas, yaitu yang berkaitan dengan mengatur ar-riyah, angin, wal junud, dan juga tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur oleh Jibril. Wa amma Mikail, adapun Mikail, malaikat Mikail, famuwakkilu bil qatri wan nabat. Malaikat Mikail ini Allah tugaskan untuk mengatur an-nabat. Nabat itu tumbuhan. Al-qatru itu daratan, ya, atau permukaan bumi ini. Seperti itu. Wa amma Izrail, adapun malaikat Izrail, famuwakkilu biqabdil anfus. Malaikat Izrail itu Allah tugaskan untuk mengqabd al-anfus, ya, memegang jiwa-jiwa makhluknya. Namanya adalah manusia. Wa amma Israfil, jadi maksudnya Israel itu adalah yang memegang jiwa-jiwa orang, manusia terutama, ya, dan juga nantinya yang akan mencabut nyawa-nyawa manusia. Wa amma Israfil, adapun malaikat Israfil, fahuwa yanzilu bil amri alaihim. Yunazzilu bil amri alaihim. Malaikat Israfil ini Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk melaksanakan tugas, yaitu yang berkaitan dengan yaumul ba'ats, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud adapun kalau ini tadi tentang malaikat, ya, ada juga para ulama yang menafsirkan bahwasanya dari kelima ayat ini tadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersumpah kepada malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya wan naziat an-naziat, wan naziati gharqa, wan nashitat an-nashitat, was-sabihat as-sabihat, was-sabiqat as-sabiqat, wal mudabbirat. Di antaranya itu adalah juga al-kawakib, yaitu adalah al-kawakib, bintang, ya.
dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Ini menurut pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama 5 makhluknya ini tadi, ya, di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kemudian di ayat yang keenam Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Hari di mana Allah meniupkan, ya, atau di tiupan yang pertama kemudian tarjufur rajifah, segala yang sesuatu yang ada di bumi ini kemudian berguncang, ya. Segala sesuatu yang ada di alam ini berguncang. Tatba'uha radifah, dan juga setelah Allah memerintahkan malaikatul Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti atau diiringi dengan sangkakala yang kedua. Ar-radifah ini adalah tiupan yang kedua. Apa maksud daripada ayat yang ke-6 dan ke-7? Haina tataharrakul ardu, ketika bumi itu berguncang, ya. Bumi berguncang atau bumi itu bergerak, ya. Ketika ditiup sangkakala, ya. Wa tattaribu al-jibal, maka kemudian, ya, al-jibal, gunung-gunung itu juga mereka berguncang, ya, atau bahkan hancur, ya. Fatanshiku kaqaulihi ta'ala yauma tarjuful ardu wal jibal, ketika Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi dan juga al-jibal, juga gunung-gunung. Summa tatluha sama, maka kemudian ketika bumi ini berguncang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung juga ikut berguncang, bahkan mereka porak-poranda hancur, maka tatluha sama, langit itu membaca, gitu, ya. Membaca keadaan yang ada di bumi. Fatanshiku, maka kemudian, ya, fatanshiku as-sama itu, langit itu kemudian robek, ya, atau membelah, ya. Jadi sehingga ketika membelah itu seluruh apa yang ada di langit itu kemudian tumpah, istilahnya gitu, ya. Jadi misalkan kita bawa air, ya, air di plastik, kemudian plastiknya itu kita sobek pakai silet, set, maka isi daripada plastik tadi itu yang isinya adalah air, itu akan tumpah ruah. Sebagaimana keadaan nantinya ketika kiamat itu seperti itu, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at ini, ayat ke-6 dan ayat ke-7, di mana ketika bumi bergoyang, ya, berguncang, sangat dahsyat guncangannya, kemudian gunung-gunung itu pada berterbangan, bahkan hancur meletus, maka kemudian langit itu membaca keadaan bumi tersebut, kemudian akhirnya seluruh langit itu robek sebagaimana plastik tadi yang saya logikakan tadi, kemudian isi langit itu kemudian jatuh ke bumi, seperti itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjumpai ketika hari kiamat itu datang, atau ketika Allah hancurkan dunia ini, karena saking dahsyatnya. Ar-rajifah di sini maksudnya adalah nufhatul ula, yaitu adalah tiupan pertama, allati yamutu biha jami'il khalaik, yang mana di tiupan pertama itu semua makhluk hidup itu mereka mati, ya.
dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hidup semuanya yang ada di bumi ini Allah matikan. Wa talihan nafkhatut tsani, dan kemudian yang kedua adalah tiupan yang kedua, allati yakunu indaha al-ba'ats, yang mana ketika tiupan yang kedua ini kemudian Allah bangkitkan semua makhluknya yang ada di bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembagian tiupan ketika tiupan sangkakala ketika hari kiamat. Kalau di surah An-Naba kemarin sudah kita sampaikan, ulama berbeda pendapat. Ada yang membagi tiupan itu menjadi dua, hanya 2 kali saja. Tapi ada yang mengatakan tiupannya itu adalah tiga kali. Yang mengatakan 2 kali adalah ini tadi. Ya. Jadi ketika ditiup, makhluk yang ada di bumi itu mati semua. Ya. Tapi sebelumnya itu adalah terjadi tadi itu keguncangan sampai langit meruntuhkan isi-isinya ke bumi itu. Kemudian yang kedua adalah tiupan untuk bangkit. Pendapat yang lain yang mengatakan tiupannya 3 kali. Yang pertama adalah tiupannya yaitu tiupan yang membuat dunia seisinya ini porak-poranda. Ya. Sangat dahsyat kerusakan yang ada di bumi ini. Ya. Terus kemudian yang kedua matinya para makhluk. Tiupan yang ketiga yaitu adalah ketika para makhluk itu dibangkitkan. Itu perbedaan di kalangan ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu adalah disampaikan di sini ya, di kitab ini dituliskan ada satu hadis, dan ini lebih kepada hadis yang menguatkan ayat ini sekaligus hadis yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dan bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, udkurullah, ingatlah kepada Allah," yaitu dengan qiyamul lail. Ja'atir rajifati tatba'uha ar-radifah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat dari surah An-Nazi'at ini. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat yang ke-7, ya, kemudian ayat yang ke-8 dan ke-9, qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Qulubun, hati orang-orang musyrik ketika itu, ya, yang mereka melihat dahsyatnya, begitu dahsyatnya hari kiamat, ya. Wajifah, apa itu wajifah? Wajifah itu adalah khaifatun, takut. Ayunaka qulubun takunu yaumal qiyamah khaifatun. Maka di sana orang-orang yang berhadapan dengan hari kiamat atau mengalami hari kiamat, ketika bumi seisinya ini Allah hancurkan, orang yang melihat ketika itu mereka hatinya ketakutan. Aduh, ini ada apa, seperti itu ya. Jadi ketika ada musibah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah introspeksi bagi diri kita. Musibah yang ada pada kita sekarang ini adalah musibah yang itu belum kedahsyatannya itu masih belum ada apa-apanya, seperti itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi, insyaallah nanti pada Isa akan kita lanjutkan sampai ayat yang ke-14 gitu ya. Kita akhiri sesi ba'da maghrib ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والعاديات ضبحا فالمغيرات
Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Masuki sesi Ba'da Isya ini kita lanjutkan tafsir dari surah An-Nazi'at sampai tadi kita di ayat ke-8 dan ke-8 dan ke-9. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di surah An-Nazi'at ayat 8 dan 9 ini Allah berfirman, qulubu yawma idzi wajifah. Ketika itu hati mereka ketakutan, absaruha khasyi'ah, dan pandangan-pandangan atau penglihatan mereka, mata mereka itu mereka tundukkan. Maksud dari ayat yang ke-8 dan ke-9 ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ai hunaka qulubun, bahwasanya di sana hati-hati orang, hati daripada orang yang melihat atau menyaksikan hari kiamat itu, kehancuran dunia ketika hari kiamat. Khaifatun, hati mereka itu takut gitu ya. Muttaribatun, dan juga resah ya. Dan juga risau. Jadi hati mereka yang menyaksikan hancurnya dunia pada hari kiamat, itu hati mereka takut, resah, gundah, galau gitu ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Terutama orang-orang yang kufar, orang-orang musyrik. Lamma ayanat min ahwali yaumil qiyamah, dan ketika kedua mata mereka itu melihat dahsyatnya, ngerinya kejadian pada hari kiamat, wa hiya qulubul kufar, orang-orang kafir, hati mereka itu takut, resah ya, risau tadi itu, gundah juga, sedih gitu ya. Wa absaru ashabiha dalilatun haqiratun mimma ayanat minal ahwal. Selain daripada hatinya yang resah, yang sedih gitu ya, yang juga kebingungan juga ya, ini aku mau ngapain lagi gitu ya. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kufar ketika hari kiamat itu. Lalu mereka, pandangan mereka itu mereka tundukkan gitu. Saking takutnya, kemudian saking bingungnya juga, pandangan mereka itu mereka tundukkan. Karena kengerian yang ada ketika yaumul qiyamah. Bisa babi mautihim ghaira Islam ala ghairil Islam ala ghairil Islam, karena ya ketakutan mereka itu, kegelisahan yang ada pada mereka ketika itu dikarenakan ternyata mereka itu meninggal dalam keadaan kafir gitu ya, tidak Islam. Wa inkarihimul ba'ats, dan juga mereka tadinya ketika masih hidup dulu-dulu sebelum terjadinya hari kiamat, mereka itu ingkar kepada yaumul ba'ats. Jadi orang-orang kafir itu nanti ketika terjadinya hari kiamat ya, kehancuran dunia, mereka menyaksikannya, selain hati mereka takut itu mereka matanya tertunduk ya. Kepalanya tertunduk, matanya melihat ke bawah, saking bingungnya, saking takutnya, ini aku harus ngapain, kok ternyata dulu yang aku dustakan ya ternyata terjadi juga gitu ya. Karena mereka ketika saat hidup ya, sebelum hari kiamat terjadi, mereka mengingkari gitu ya, ingkar terhadap hari kiamat atau hari kebangkitan tersebut gitu ya. Dengan seperti apa ya, mereka itu mengingkari dengan ucapan seperti apa? Di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-10, yaquluna inna lamarduduna fil khafirah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kemudian berkata, bukan kemudian ya, mereka mengkufuri atau mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari kiamat itu dengan kata-kata, apakah sesungguhnya kami benar-benar kembali dari kehidupan yang semula gitu ya. Masa bisa gitu ya. Masa sih ketika itu kita sudah mati gitu ya. Terus kok kemudian ada hari kebangkitan. Masa kami akan bisa bangkit lagi kemudian menjalani hidup sebagaimana hidup yang sebelumnya. Ya, mereka nggak percaya. Mereka mengingkari yaumul ba'ats dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aidza kunna idzaman nakhirah. Apa iya juga, masa bisa tulang-tulang kami yang ketika mati, tulang-tulang kami itu sudah mungkin hancur ya, jasad kami itu sudah hancur, kok bisa-bisanya ada kebangkitan? Nggak mungkin, mustahil gitu ya. Itu kata mereka, kata orang-orang kafir ya, yang tidak percaya atau mereka yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Sungguh kalau misalkan hal itu bisa terjadi, kalau memang benar-benar terjadi nih, gitu kata orang-orang kafir, sungguh hari itu adalah hari yang sangat sengsara. Sungguh kami ketika itu adalah sebagai orang yang merugi. Gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari surat 10 sampai surat 12 ini, ya, sebagaimana tadi ada sababun nuzulnya, ya. Ai yaqulul musyriku Quraisy, di mana orang-orang musyrik Quraisy itu mereka, dan juga wa amsalihim, dan juga orang yang semacam dengan orang-orang musyrik Quraisy ya. Mereka itu mengingkari adanya tempat kembali, al-mi'ad atau al-ma'ad ya, al-ma'ad. Adanya tempat untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Al-mustab'aduna wuqu'il ba'thi. Mereka juga meniadakan atau menafikan adanya hari ba'ats ya, di mana Allah membangkitkan seluruh manusia, seluruh makhluknya. Idza qila lahum innakum tab'utsun, maka ketika kita katakan kepada orang yang kafir, sesungguhnya kalian itu tuh besok tuh juga dibangkitkan gitu ya. Setelah kalian mati, kalian itu akan dibangkitkan oleh Allah. Maka kemudian mereka pun mengingkari hal itu. Kita katakan seperti itu, mereka akan mengingkari. Dengan apa? Bagaimana mereka mengingkarinya? Apa yo bisa gitu ya. Kita akan balik ke kehidupan sebagaimana kehidupan yang sebelumnya gitu. Dan kami memulai kehidupan sebagaimana kehidupan sebelum kami mati. Apakah akan bisa seperti itu? Jadi mereka tidak percaya. Ini ada korelasinya dengan ayat dalam surah An-Naba. Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka itu berbeda pendapat. Orang-orang Makkah ketika itu berbeda pendapat. Ada 3 pendapat, 3 golongan kemarin ya. Yang pertama orang musyrik ya. Orang musyrik yang biasa-biasa saja, percaya kabar itu tapi tidak percaya kalau bakal terjadi. Kemudian ada juga orang yang musyrik, mereka kemudian yang ketiga adalah orang-orang mukmin, di mana mereka itu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga bertanya orang-orang kafir Quraisy, wa kaifa yatasawwaru anna Muhammadan raddu ila bayatin ba'da tawassal wa fasadidah. Mereka itu bagaimana mungkin akan bisa dibentuk lagi ya. Padahal jasad-jasad kami itu sudah hancur gitu. Mereka tidak mengakui keesaan atau
bahwasanya kami itu mengingkari atau mendustakan atas apa kabar yang disampaikan oleh Muhammad. Bahwasanya Muhammad dan Muhammad SAW itu mengabarkan besok itu akan ada kebangkitan. Jadi istilahnya mereka itu selain daripada mengingkari juga mereka menyombongkan diri. Nggak mungkin ya akan ada kebangkitan. Kalaupun ada, malah kami merugi. Makanya kami nggak mengakui itu orang-orang kafir. Jamaah yang berikan Allah SWT lihat di ayat 13 dan 14. Bagi dengan dia sejarah wahidah. Faidah bisa di sini dua ayat ini ya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atau memberikan penolakan atas inkarnya orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang mengkufuri kemuliaan, yaitu dengan fa'inna man berfirman fa'inna hiya suatu wahidah, bahwasanya akhirnya manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ketika itu sudah hancur, sudah mati, itu dibangkitkan kembali, tulang-tulang mereka mungkin sudah hancur, ya, sudah berpisah-pisah, dagingnya sudah habis, maka dengan sekali tiupan yang kedua tadi itu ya, yang dilakukan oleh malaikat Israfil, di mana kemudian dengan satu kali tiupan makhluk-makhluk Allah yang tadinya sudah mati, bahkan sudah hancur, bahkan sudah berkeping-keping tulang-tulang mereka itu bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali tiupan. Faidah bisa. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mengatakan selain daripada itu adalah mereka kemudian bisa dibangkitkan di satu permukaan. Di ayat yang ke-13 dan 14 ini Allah mengatakan kepada orang-orang yang mereka tidak percaya akan yaumul ba'ats, akan dari kebangkitan hari kiamat, bahwasanya kalian jangan sampai meniadakan atau menafikan akan adanya yaumul ba'ats itu. Jangan kufur terhadap itu. Fa innamal amrul yasir, bahwasanya hal itu adalah perkara yang kecil bagiku, bagi Allah maksudnya. Wala tahassabu tilkal qurrah suhbatun 'ala Allah. Jangan kalian itu mengira bahwa saya perkara-perkara itu tadi membangkitkan makhluknya Allah itu tadi dengan satu kali tiupan itu tadi, jangan kalian sangka, jangan sampai kalian mengira itu adalah sesuatu yang sulit bagi Allah. Bal, tetapi itu adalah yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Sahirah itu adalah tempat yang nantinya manusia atau makhluk-makhluk Allah itu dibangkitkan kembali permukaan bumi, yang disebutkan di sini adalah Sahirah. Apa itu Sahirah? Di sini ada beberapa pendapat. As-Sahirah di sini adalah al-ardul malaikah. Itu adalah ardul akhirah, bumi akhirat. Jadi nantinya manusia itu akan dibangkitkan dan kemudian dibangkitkan di ardul akhirat, bukan dunia lagi, tapi ardul akhirat. Itu adalah dunia akhirat, yang mana ardul akhirat adalah wahiyat ardul bayda. Bayda itu adalah abyad, abyadul bayda, karena al-ardul akhirat adalah pada sifatnya bayda, bukan abyad. Bayda itu artinya bukan putih. Kemudian yang kedua, As-Sahirah itu adalah al-ardul bisyam, bumi yang ada di Syam. Ini pendapat ulama yang lainnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi begitu dahsyatnya menggambarkan tentang yaumul ba'ats. Maka kalau kita orang mengaku beriman, tapi kemudian kita tidak menjadikan hal itu sebagai motivasi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah,
keimanan kita juga terhadap yaumul ba'ats, maka sungguh meruginya kita. Jangan sampai kita, alhamdulillah ya, jangan sampai kita merugi sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrikun yang mereka tidak percaya akan yaumul ba'ats. Jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang yaumul ba'ats. Semoga hal ini bisa menambahkan keimanan kita kepada hari akhir, yang mana beriman kepada hari akhir termasuk daripada rukun iman. Adalah seorang mukmin, seseorang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia wajib untuk mengimani adanya hari akhir. Hari akhir ini adalah termasuk daripada yang gaib, ada tapi belum tampak, belum Allah tampakkan. Ada tapi belum Allah tampakkan. Dan orang yang beriman pada yang gaib itu adalah termasuk orang yang bertakwa. Semoga kita semua menjadi atau masuk ke dalam barisan atau golongan orang-orang yang bertakwa. Itu tadi materi pada materi yang kita bahas pada malam ini. Dan kami sebelum menutup kami ucapkan syukran jazakumullah khair kepada muslimin dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya jikalau terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga hal-hal yang menyinggung jamaah sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait saya telah melakukan sebuah tulisan ataupun dari Ustaz tentang Rasulullah pada saat sakaratul maut. Beliaunya itu meminta kepada malaikat maut, meminta kepada Allah untuk merasakan sakitnya. Jadi supaya nanti umatnya itu tidak merasakan sakit sakaratul maut seperti yang dirasakan. Dia meminta supaya sakaratul mautnya umat itu ditimpakan kepada Islam. Apakah itu untuk orang sholat saja ataukah untuk orang yang beriman, itu yang mendapat syafaat dari beliau. Jadi orang sholat berarti orang Islam saja, orang Islam atau orang yang benar-benar sholat. Taat beribadah atau hanya orang yang atau bisa jadi semua orang. Dan yang kedua ini terkait kiamat itu apa? Dulu saya sudah pernah mendengar ceramah Islam. Apakah benar Yesus pada saat kiamat itu untuk orang Muslim yang dinasakan jadi tidak merasakan kiamat, jadi yang merasakan orang-orang. Ini bisa kita Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sabar yang beliau rasakan itu tidak dirasakan oleh umatnya.
dan umatnya di sini adalah umat Rasulullah SAW. Jadi tidak termasuk orang yang musyrik, bukan umat Muhammad SAW. Kalau kita belajar lagi umat Rasulullah SAW itu salah satunya umat adalah orang yang dia itu mengaku Islam, tapi juga iman, iman juga, tapi menjalankan konsekuensi daripada iman dan Islam secara semaksimal mungkin. Itu termasuk di antara. Terus juga umat Muhammad SAW itu adalah mereka yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang kalau kita tidak mencintai Rasulullah dengan membuktikan kecintaan kita itu yaitu dengan kita menjalankan sunnah Rasulullah, maka sungguh kita ini tidak tahu diri. Karena ketika Rasulullah SAW ketika hidup pula Rasulullah SAW memikirkan umatnya sepenuh jiwa, raga, bahkan hartanya itu diberikan untuk umat Islam, untuk Islam. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu sebelum meninggal pun sebelum wafat masih memikirkan umat. Antara ini tadi bukan kata Allah agar tidak dirasakan tidak dirasakan oleh umat. Lebih ringan daripada ini dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga sebelum itu, sebelum meninggal pun Rasulullah SAW senantiasa menyebut umatnya, umat sampai ada yang membuatnya sebagai lagu ini. Sebenarnya itu jangan hanya sebagai lagu saja, tapi meresap ke hati kita. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka sama yang dimaksud Allah, jadi kalau kita ingin mudah, disampaikan ya, kalau kita itu ingin mudah untuk dalam urusan Allah, maka beriman. Tidak sempurna sampai beriman, tapi apa? Laksanakan sekuat kemampuan kita, semaksimal kemampuan kita, konsekuensi daripada pilihan. Jadi konsekuensi yang ada tentang konsekuensi keimanan yang ada itu kita harus paham juga apa saja. Maka ketika buka Al-Quran, baca Al-Quran, di sana ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, maka setelahnya kita akan konsekuensi. Jangan sampai kita nggak berhenti dulu. Kalau bisa berhenti, apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang konsekuensi ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya? Kiamat. Jadi bisa dicek di kitab Syekh Al-Mubayyad ya, ensiklopedia kiamat dunia. Di sana disebutkan tanda-tanda daripada hari kiamat dan juga hadis-hadisnya. Disampaikan juga di sana bahwasanya urutan setelah kaum muslimin itu mereka berperang dengan apa namanya disebutkan namanya pasukannya Dajjal, sampai Dajjal itu dibunuh oleh seorang pemuda. Terus kemudian nanti juga ada tanda-tanda kiamat itu di mana akan berhembus angin yang itu mencabut nyawa kaum mukminin. Kalau ada orang mukmin benar-benar mukmin, maka ketika dia itu mendapati tanda-tanda itu, maka dia akan wafat karena hembusan angin. Minal masyriq wal maghrib, dari timur berhembus angin dari timur ke barat, yang mana tadi juga mencabut nyawanya kaum mukminin. Seperti itu. Maka kembali ke bahasa sedikit tadi juga sedikit disampaikan ya, bahasanya an-nasi'at, malaikat pencabut nyawa bagi Israfil juga itu mereka akan
mencabut nyawanya kaum mukminin itu dengan mudah, bisuhulatin wa syurhatin, dan juga cepat. Kalau kita melihat mungkin orang yang alhamdulillah ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dia akan kesulitan untuk mandi. Sabar mengukur itu begitu dahsyat, kesulitan untuk dicabut. Dan kalau sampai situ masih bisa bicara, tapi kalau sudah sampai betul-betul tempat keluarnya nyawa kita, sama ini dikatakan oleh Allah di sini menjadi pelajaran juga bahwasanya kita memperbaiki. Ya hanya sebatas mengaku Islam untuk iman saja, tapi mari kita koreksi apakah iman kita itu sudah sebagaimana iman yang disampaikan oleh Rasulullah dan Rasulnya. Karena kalau ternyata mengaku beriman tapi ternyata sampai sulit, masih ada sedikit kecacatan dalam iman. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk memperbaiki iman kita masing-masing, dan juga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk agar kita itu bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki, bukan iman yang itu hanya sebatas lisan saja. Gitu ya. Cukup. Sebelum kita tadi sudah juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilmi, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan kita, mensolehkan kita dalam segala halnya, yang itu berupa perbuatan, baik perbuatan hati, lisan, dan juga perbuatan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ya rabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi Rabbana